杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yangke bersikap sopan dan tentu saja tidak bermaksud untuk peduli. Bahkan Qiantong dan Lin Yuro saling memandang dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Mereka tahu betapa hebatnya Yangke, jadi dapat dikatakan bahwa kedatangan Yangke sendiri setidaknya dapat menyamai beberapa master alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Jadi itu segera memberi mereka keyakinan untuk tinggal di sini. Hei, prajurit alam kembali kekosongan tingkat kedua telah datang ke sini. Dia telah bertahan di penjara darah begitu lama. Dia beruntung. Tapi keberuntungannya akan segera berakhir. Saya yakin dia tidak akan selamat hari ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia benar-benar berlari ke sekitar domain gunung batu. Anak ini benar-benar bodoh. Dia tidak dapat memberikan bantuan kepada rekan-rekannya, tetapi juga mengungkap kelemahan tim mereka. Lihat saja, mereka sudah selesai. Tiba-tiba, bisikan terdengar dari sekeliling dan banyak prajurit memandang Yangke dengan tatapan main-main, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang aneh. Di sekitar domain Gunung Batu ada ratusan orang kuat di alam kembali kekosongan tingkat ketiga, dan hanya Yangke yang berada di level kedua. Terjepit di antara mereka dan dia langsung menonjol dari kerumunan. Tentu saja itu menarik perhatian dan diskusi semua orang. Tapi Yangke tenang dan sama sekali tidak peduli dengan suara orang-orang itu. Namun ekspresi Zhou Tianze menjadi semakin tidak nyaman. Awalnya, dia, Qiantong, dan Lin Yuro ada di sini. Meskipun beberapa orang perhatikan mereka dengan iri dan memiliki niat buruk, mereka masih dapat mengadakan momentum mereka sendiri untuk menstabilkan situasi. Tetapi ketika Yangke datang, posisi mereka segera menjadi fokus perhatian semua orang. Dan aliran kesadaran spiritual menyapu ke sini. Bahkan aura yang kuat menekan tempat ini. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Kedatangan pemuda bernama Yangke ini tampaknya membuat situasi mereka semakin sulit. Dia melihat sekeliling dan keringat perlahan-lahan keluar dari dahinya. Yangke, kedua orang ini tampaknya sedikit salah. Mereka telah melihat kita. Qiantong mendatangi Yangke dan berbisik. Sambil berbicara dia menunjuk ke samping. Mengikuti tatapannya, Yangke melihat ke atas dan tiba-tiba menemukan bahwa dua prajurit tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan berdiri tidak jauh dari sana. Mereka terus melihat ke sini, dan ketika mereka melihat Yangke melihat ke sana, salah satu dari mereka benar-benar menatapnya tanpa ragu dan mencibir. Yang lainnya memegang kompas komunikasi di tangannya, terus-menerus berkomunikasi dengan seseorang. Jadi begitu. Yangke mengangguk dengan lembut, dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia merasa samar-samar merasa bahwa pakaian yang dikenakan kedua orang ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat. Tetapi dia selalu tinggal di bintang gelap. Pada dasarnya dia jarang berinteraksi dengan prajurit dari bintang kultivasi lain. Dan dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah melihatnya. Mungkinkah itu di Taman Kekaisaran? Yangke berpikir diam-diam dan hanya pada hari-hari ketika Taman Kekaisaran dibuka, dia sering berinteraksi dengan prajurit dari bintang kultivasi lain. Ngomong-ngomong, di mana tempat ini? Dan apa batu domain besar ini? Dan mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Yangke menarik kembali pandangannya. Dia bertanya dengan bingung. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa karena dia merasakan panggilan Qiantong. Mengenai informasi tentang Gunung Batu Domain, dia tidak tahu apa-apa. Ini adalah Gunung Batu Domain, jawab Qiantong. Kami juga baru tahu kalau ada hal seperti itu di penjara darah. Untuk situasi spesifiknya, silakan minta saudara Zhou untuk memberitahu Anda, karena dia lebih tahu. Kalau begitu, saya akan menyusahkan Tuan Kota Zhou. Yangke mengepakkan tinjunya ke arah Zhou Tian.
Anda terlalu sopan, Master Sekte Yang. Zhu Tianze tertawa datar. Meskipun dia masih sedikit gelisah, dia tidak punya masalah menjelaskan keajaiban Gunung Batu Domain kepada Yang Ke. Kemudian dia menjelaskan semuanya secara terperinci. Mendengar apa yang dia katakan, Yang Ke langsung tertarik. Jadi, kemungkinan Gunung Batu Domain muncul sangat kecil. Tentu saja, dalam 10 percobaan penjara darah, Gunung Batu Domain mungkin hanya muncul 1 kali. Selain itu, gunung itu selalu terbungkus dalam medan domain yang sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Zhu Tian mengangguk. Tidak ada yang berpikir untuk mengambilnya. Yang Ke menatap batu domain besar itu dengan mata membara. Jika potong batu domain sebesar itu bisa diambil, dia yakin bahkan alam raja kekosongan pun akan iri. Jika ditaruh di sekte manapun, batu itu bisa menjadi harta karun sekte. Dan banyak alam raja kekosongan akan lahir karenanya. Konsepsi artistik bidang domain yang lembut yang dipancarkannya dapat membuat orang-orang merasakannya dengan aman. Tuan Yang, Anda bercanda? Mulut Zhu Tianze berkedut. Belum lagi batu domain ini sangat berat. Tidak ada yang bisa memindahkannya. Bahkan jika seseorang bisa memindahkannya, mereka tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Kenapa begitu? Yang Ke tercengang. Bagaimana jika bidang domain kuat yang mengintai itu dipicu? Siapa yang bisa menolaknya? Zhu Tianze tampak serius dan menatap Yang Ke dengan ekspresi aneh. Dia ingin mengatakan bahwa Yang Ke bodoh, tetapi dia malu untuk berbicara. Jadi begitu. Yang Ke mengangguk sedikit dan akhirnya memahami keanehan Gunung Batu Domain ini. Dia menatap Gunung Batu Domain dengan serius untuk beberapa saat dan tiba-tiba menyaringnya. Tetapi ini memang kesempatan yang diberikan Tuhan karena Anda ada di sini dan menempati tempat yang baik. Jangan buang waktu, cepatlah dan pahami. Saya melihat banyak dari mereka yang sudah melakukan ini. Hanya beberapa dari kita. Zhu Tianze tercengang. Siapa lagi yang kita tunggu? Bukannya kita perlu menunggu siapapun, tetapi kita merasa sedikit sendirian dengan hanya beberapa dari kita. Jika kita diserang oleh seseorang selama pemahaman kita, konsekuensinya akan menjadi bencana. Zhu Tianze khawatir dan menunjuk ke kelompok dengan jumlah orang terbanyak dan berkata, Tuan Yang, lihat ke sana. Mereka memiliki cukup banyak uang, jadi Anda dapat menugaskan 2 orang untuk menjaga lingkungan sekitar. Dan yang lainnya dapat fokus pada pemahaman, tetapi hanya ada 4 dari kita. Saya akan melindungi Anda dan kalian bertiga dapat memahaminya. Yang Ke berkata dengan murah hati. Ini, Zhu Tianze tercengang dan menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Meskipun dia sedikit kecewa dengan kedatangan Yang Ke, dia tidak diragukan lagi tersentuh oleh tindakan Yang Ke. Terlepas dari kekuatannya, pemuda ini memiliki karakter yang baik. Tuan, bagaimana kalau saya melindungi Anda? Lin Juro menawarkan diri. Tidak, pahami saja jika saya meminta Anda. Jangan buang waktu. Yang Ke melambaikan tangannya dan mendesak. Semakin cepat Anda memahaminya, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan. Baiklah kalau begitu. Qiantong merenung sejenak dan mengangguk. Kalau begitu, Yang Ke, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Kita tidak akan sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Jika ada gerakan, kita akan segera bereaksi. Dan saya akan menggantikan Anda setelah saya memahaminya sebentar. Ya, Qiantong dan Lin Juro saling memandang dan duduk bersila. Zhu Tianze ragu-ragu dan mencondongkan tubuh ke arah Qiantong dan berbisik. Tetua Qian, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Dia benar-benar tidak merasa nyaman menyerahkan keselamatannya di tangan Yang Ke. Dia lebih suka Qiantong atau Lin Juro berdiri untuk melindunginya, sehingga dia bisa merasa lebih tenang. Ketika Yang Ke melakukan sesuatu, Anda bisa tenang. Qiantong meluruskan tangan dan menepuk bahunya, kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh. Zhu Tian tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Qiantong mendapatkan kepercayaan yang begitu besar kepada Yang Ke.
tetapi melihat bahwa dia dan Lin Juro telah memejamkan mata untuk memahaminya. Dia benar-benar tidak dapat menahan godaan dari gunung batu domain. Dia menggertakkan giginya dan duduk bersila. Kemudian dia tidak berani membenamkan dirinya terlalu dalam agar tidak beraksi tepat waktu. Melihat bahwa mereka bertiga telah memasuki keadaan tersebut, Yangke juga duduk bersila, menatap gunung batu domain di depannya dan penuh minat. Sebelumnya, dia tidak dapat membayangkan bahwa ada batu domain sebesar itu di penjara darah. Dia telah masuki lusinan pusaran air domain, tetapi hanya memperoleh 3 batu domain secara total, yang semuanya hanya berukuran kepalan tangan, dan salah satunya diberikan kepada Sue Falcon. Jika batu domain sebesar itu dapat diperoleh, maka Yangke sangat bersemangat. Matanya berputar, dan dia terkekeh. Tepat saat dia membuat rencana yang bagus, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat ke samping. Tidak jauh dari sana, sekelompok 4 orang bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Dalam waktu singkat, keempat orang itu datang ke depan gunung batu domain, menghentikan langkah mereka dan semua menatap gunung batu domain dengan mata terbakar, nafas cepat dan menunjukkan kegembiraan. Bagaimanapun munculnya gunung batu domain adalah kesempatan bagi semua orang. Akhirnya, kalian di sini. Seseorang datang dan mengeluh. Yangke melihat dengan sesama dan orang ini adalah orang yang mencibir padanya sebelumnya. Dia dan rekan lainnya telah menghubungi seseorang dan telah memperhatikan Qiantong dan yang lainnya. Tampaknya teman-teman yang mereka hubungi sebelumnya telah tiba. Kami mengalami masalah di jalan. Kami bertemu seorang penyihir, jawab pria terkemuka itu dengan suara berat. Penyihir? Si penanya tampak tercengang. Ya, kami tidak tahu dari mana dia berasal. Dia sangat kuat. Jika tidak ada 4 dari kami, saya khawatir kami tidak akan bisa mengusirnya. Untungnya kami kalah jumlah dan melukainya, tetapi sayangnya dia melarikan diri. Pria itu terkekeh menjawab dengan marah. Penyihir itu benar-benar cantik. Sudah Chai, Anda tidak melihatnya. Jika Anda melihatnya, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa berjalan. Seseorang berkata sambil tersenyum. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Prajurit bernama Chai itu melengkungkan bibirnya, jelas sedikit tidak yakin. Saya tidak melebih-lebihkan. Gadis monster itu jelas wanita tercantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tetapi aura di tubuhnya juga sangat aneh. Sebagian seperti energi monster dan sebagian seperti energi suci manusia. Jadi sulit untuk mengatakannya ketika mereka bercampur. Lupakan saja, jangan bicarakan gadis monster itu. Pria terkemuka itu melambaikan tangannya dan menyela ocehan pria itu. Sudah Chai, bagaimana situasinya di sini? Tidak bagus. Pria bermaka Chai itu mengangkat bahu. Anda dapat melihat bahwa area di sekitar Gunung Yushi sangat kecil. Lapisan paling dalam telah ditempati oleh orang-orang yang datang sebelumnya, tetapi masih ada banyak ruang di luar. Mendengar apa yang dikatakannya, pemimpin itu melutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Saya tidak ingin terlalu jauh dari gunung batu domain. Apa gunanya terlalu jauh? Saya ingin posisi di lapisan paling dalam. Kalau begitu, kita harus merampoknya. Pria bermaka Chai menyeringai. Apakah kalian sudah menemukan target untuk diserang? Sudah menemukannya. Pria bermaka Chai berkata sambil melihat kembali ke posisi di mana Yangke dan yang lainnya berada dan terkekeh. Dan posisinya tidak buruk. Pemimpin itu melirik ke posisi di mana Yangke dan yang lainnya berada dan segera menunjukkan ekspresi puas, mengangguk dan berkata, posisinya memang bagus, ini tempatnya. Mereka mungkin tidak menyerah. Pria bermaka Chai terkekeh dan perhatikan bahwa mata Yangke selalu berada di sisi ini dan melihat ke belakang dan dingin. Anak itu tampaknya telah memperhatikan kita. Karena mereka disukai oleh kita, mereka harus menyerah. Mau tak mau.
Pemimpin itu mendengus dingin, menatap mata Yang Ke tanpa ragu-ragu dan melangkah maju. 5 orang lainnya mengikuti dari belakang dengan sangat cepat, dengan momentum yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, ke-6 orang itu tiba di depan tempat Yang Ke dan yang lainnya berada 3 kaki. Kemudian pria yang memimpin itu menatap Yang Ke dari posisi yang tinggi dan berkata dengan dingin, "Nak, dari mana asal Anda?" Yang Ke menyeringai dan berkata dengan ringan, "Dari bintang kegelapan." "Bintang kegelapan?" Pria yang memimpin itu merutkan kening dan mencemberut. "Sebelum pernah mendengarnya, saya suka tempat Anda. Cepatlah keluar, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Yang Ke duduk di tanah, mengupil sembarangan dan mengembuskan napas dan berkata, "Maaf, saya tidak mendengar apa yang Anda katakan. Bisakah Anda mengatakannya lagi?" Pria yang memimpin itu mencibir, "Nah, Anda punya nyali. Saya yakin Anda tidak tuli, jadi saya tidak akan mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah keluar jika Anda tidak ingin mati." 5 orang di belakangnya tertawa dengan suara rendah, dengan ancaman yang kuat. "Apa yang Anda lakukan? Semua orang tolong bicara dengan baik. Mengapa marah?" Zhu Tianze tiba-tiba berdiri dan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Meskipun Yang Ke mengatakan bahwa dia bertanggung jawab untuk melindungi hukum dan membiarkannya memahami misteri yang berasal dari Gunung Batu Domain. Bagaimana mungkin Zhu Tianze mempercayakan nyawa dan hartanya kepada Yang Ke? Tidak peduli seberapa banyak Qiantong dan Lin Zhuro memujinya, bagi Zhu Tian, Yang Ke hanyalah orang asing. Dan dia adalah orang asing di tingkat kedua alam kembali kosongan. Jadi dia tidak tenggelam dalam pikirannya. Ketika ada gerakan di sini, dia segera menyadarinya dan melompat keluar untuk menenangkan keadaan. "Saya Zhu Tianze, penguasa kota air hijau, bintang Cuewe. Saya senang bertemu dengan kalian semua teman-teman. Bolehkah saya menanyakan nama kalian?" Zhu Tianze tertawa datar dan membungkuk. Pria terkemuka di sisi yang berlawanan memandang Zhu Tianze. Dia melirik Yang Ke lagi, diam-diam berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab mungkin adalah Zhu Tianze. Adapun Yang Ke yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, dia hanya mengikuti perintah, jadi ekspresinya jauh lebih santai. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya Zhang Qing dari Sekte Huayo, Bintang Cilan. Mereka adalah teman-teman dan sesama murid saya dari Bintang Cilan." "Bintang Cilan? Sekte Huayo?" Yang Ke mengangkat alisnya. Akhirnya dia ingat mengapa dia merasa sedikit akrab sebelumnya, ketika dia bertemu Su Dingyang yang dicekik oleh Domain sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia dari Bintang Cilan, tapi Yang Ke merasa sangat aneh. Dia selalu merasa bahwa dia pernah mendengar nama bintang kultivasi ini di suatu tempat. Sekarang ketika dia mendengar Zhang Qing memperkenalkan dirinya seperti ini, dia langsung mengerti. Saat itu di Taman Kekaisaran, dia bertemu dengan para pejuang dari Bintang Cilan. Dan ada 2 kelompok orang. Satu kelompok adalah para pejuang dari Sekte Huayo ini, dan kelompok lainnya disebut Lembah Bingxin. Kedua tim itu bertarung sampai mati untuk kepemilikan rumah gua kuno pada saat itu. Dan Yang Ke kebetulan lewat dan terlibat. Akhirnya, Yang Ke juga berpartisipasi di dalamnya dan membantu wanita dari Lembah Bingxin untuk membunuh beberapa pejuang dari Sekte Huayo. Larutan sejati alkimia dan tungku alkimia Zishu diperoleh dari gua kuno rahasia itu. Jadi tidak heran pakaian yang dikenakan oleh pria bermarga C itu tampak familiar. Ternyata dia pernah berhadapan sebelumnya. Yang Ke menyeringai dengan ekspresi jenaka di wajahnya. "Jadi kalian adalah teman dari Sekte Huayo?" Wajah Zhu Tianze sedikit berubah dan dia buru-buru berkata, Maaf. Dia jelas pernah mendengar nama Sekte Huayo." Zhang Qing tampak bangga, mengangguk ringan dan berkata, "Karena teman-teman telah mendengar tentang Sekte Huayo saya, maka mudah untuk berhadapan. Biarkan rekan-rekan Anda berkemas dan menyerahkan posisi mereka. Lagi pula saya tidak ingin bersikap terlalu kasar.
Selama Anda mengambil inisiatif untuk mundur, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan terluka sama sekali. Ini, Yu Tianzi tampak getir dan tergagap. Saudara Zhang, mohon maafkan saya karena saya tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini sendirian. Biarkan saya dan teman-teman ini membahasnya. Tidak ada yang perlu dibahas, tempat ini tidak tersedia. Anda dapat menemukan tempat lain. Suara lembut Lin Juro keluar. Dia dan Qiantong telah lama khawatir. Mereka duduk di sana dan menonton dengan dingin. Sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Zhou Tianze, mereka tentu tidak akan bertoleransi dan mundur. Dia dan Qiantong memiliki tekad yang sama untuk mendambakan alam raja kekosongan. Tidakkah menurut Anda terlalu berlebihan bagi Anda untuk melakukan ini? Wajah Qiantong sesuram kolam air yang dalam, dan dia menatap Zhang King dan yang lainnya dengan dingin. Terlalu berlebihan? Zhang King mencibir. Menurut saya tidak terlalu berlebihan. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Itu tergantung pada apakah Anda dapat memahaminya. Jika Anda berani berbicara terlalu banyak lagi, saya akan membunuh kalian semua. Pria bermargaca itu berteriak. Ekspresinya menjadi tidak sabar. Semuanya tenang, tenang. Yu Tianzi tampak khawatir dan memberi isyarat kepada Qiantong dan Lin Juro untuk berhenti berbicara. Kemudian dia berkata kepada Zhang King, Saudara Zhang, tunggu sebentar lagi. Saya akan berbicara dengan mereka dan memberi Anda jawaban nanti. Baiklah. Mengingat kalian kurang lebih adalah seorang tuan tanah, saya akan memberi Anda wajah ini. Tapi waktunya singkat, dan saya ingin jawaban setelah minum setengah cangkir teh. Zhang King mengingatkan dengan dingin. Yu Tianzi setuju dan getir dan mendekati Qiantong dan Lin Juro, berkata dengan tak berdaya. Kalian berdua, tidakkah kalian benar-benar ingin menyerah? Qiantong menatapnya dengan acuh tak acuh. Mengapa? Sudah Yu, ingin kami mundur dari sini? Yu Tianzi menggelengkan kepalanya perlahan. Jika memungkinkan, bagaimana mungkin saya bersedia mundur dari sini? Tetapi sekarang mereka begitu banyak orang kuat. Jika kita tidak mengikuti keinginan mereka, tidak akan ada hasil yang baik. Qiantong sedikit mengernyit dan berkata dan heran. Sudah Yu, tidak perlu pemalu kan? Lagi pula kalian juga berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Badai dan gelombang apa yang belum Anda lihat? Mengapa Anda begitu takut dengan sekte Huayo ini? Apa asal-usul mereka yang begitu membuat Anda begitu takut? Mulut Yu Tianzi berkedut dan dia tersenyum pahit. Tutup bagian, melihatnya. Sejujurnya, saya memang sedikit takut pada mereka. Sekte Huayo ada di Bintang Cilan. Secara logika, itu tidak ada hubungannya dengan Bintang Cuiwe saya. Tetapi tetua tertinggi mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan penguasa Bintang Cuiwe. Jadi saya tidak mampu menyinggung kelompok orang ini. Penguasa Bintang Cuiwe? Mata Qiantong dan Lin Juro menyipit. Setelah tinggal di Bintang Cuiwe selama 2 atau 3 tahun, mereka secara alami tahu bahwa ada penguasa bintang yang kuat di sini. Orang yang kuat di tingkat kedua alam raja kekosongan. Apakah kalian mengerti apa yang saya katakan? Yu Tianzi menatap mereka dengan cemas. Saya mengerti, tetapi apakah akan menyerah atau tidak? Saya mendengarkan Master Sekte. Jika Master Sekte menyuruh saya menyerah, saya akan menyerah. Jika Master Sekte menyuruh saya tinggal, saya akan tinggal. Lin Juro menatap Yang Ke. Dengarkan dia. Yu Tianzi tampak tertekan. Dia tidak pernah menyangka bahwa keputusan akhir masih berada di tangan Yang Ke. Yang Ke, Anda yang putuskan sendiri apakah akan mundur atau tetap tinggal. Qiantong juga menoleh. Saya akan pergi bersama Anda. Apakah saya perlu mundur? Yang Ke menutup bibirnya. Tentu saja saya akan tinggal. Bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Mengenai orang-orang itu, jangan khawatir. Jika mereka ingin mati, saya akan membantu mereka. Saya merasa lega saat Anda mengatakan itu. Qiantong terkekeh dan Lin Juro juga tampak bersemangat. Anda?
Yu Tianxie benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, menatap Yang Ke dan Linglong. Apakah Anda tidak mengerti situasinya dengan jelas? Jika Anda ingin mati, mengapa repot-repot melibatkan Tetua Qian dan Tetua Lin? Mereka telah mempercayakan hidup mereka kepada Anda. Bisakah Anda setidaknya lebih bertanggung jawab? Jangan terlalu sombong, Anda akan menjadi satu-satunya menderita pada akhirnya. Dia jelas sedikit marah, dan dia tidak lagi bersikap sopan saat berbicara dengan Yang Ke. Jika Tuan Kota Zhou merasa itu tidak pantas, Anda bisa pergi sendiri. Yang Ke menatapnya dengan tenang. Saya tidak memaksa Anda untuk tinggal dalam situasi hidup dan mati bersama kami. Yu Tianxie marah dan terus menunjuk Yang Ke, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Qing dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Mereka tiba-tiba merasa bahwa keempat orang ini cukup menarik. Ketika bencana mendekat, mereka tidak hanya tidak menunjukkan persatuan sama sekali, tetapi mereka juga saling bertarung. Seolah-olah mereka benar-benar bodoh. Saya tidak akan peduli pada Anda. Yu Tianxie hampir marah pada Yang Ke. Dia menatap Qiantong dan Lin Juro dan berkata, "Kalian berdua, pergilah bersama saya. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan sopan." Qiantong menahan nafas. Sudah Zhou, saya tahu karakter Anda di hati saya setelah bekerja sama selama beberapa tahun. Saya tahu Anda melakukan ini untuk kebaikan kami sendiri. Tetapi tidak perlu menyebutkan masalah ini. Anda harus pergi dulu. Lin Juro tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu pergi terlalu jauh. Mungkin Anda akan kembali lagi nanti. Yu Tianxie tercengang. Tentu saja dia mengerti arti tersembunyi dalam kata-kata Lin Juro, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Melihat Yang Ke dengan dingin, Yu Tianxie menghela nafas. Saya tidak tahu mengapa Tetua Qian dan Tetua Lin begitu percaya pada Anda. Tetapi saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Setelah itu dia berjalan keluar dengan hati yang patah semangat. Dia telah melakukan yang terbaik, tetapi Qiantong dan Lin Juro tidak mau mendengarkan nasihatnya. Jadi dia tidak berdaya. Dia juga tidak memiliki keyakinan untuk tetap membantu Qiantong dan Lin Juro melawan musuh. Jadi dia hanya bisa memilih untuk pergi dengan sedih. Zhang Qing dan yang lainnya menatapnya dan dingin, dan mereka tidak membutuhkannya untuk menjelaskan, karena mereka sudah tahu hasilnya. Mereka benar-benar tidak mempermalukan Yu Tianxie, tetapi hanya bergegas maju, menatap Yang Ke dan tiga lainnya. Sepertinya Anda tidak akan menangis sampai Anda melihat peti mati. Yang Qing mencibir, matanya sedingin pisau, dan berkata dengan nada buruk. Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan, karena Anda yang memintanya. Saat dia berbicara, momentum yang sangat tajam tiba-tiba menyebar, menutupi Yang Ke dan tiga lainnya. Di samping gunung batu domen, Zhang Qing dari Sekte Huayu tampak kejam dan melepaskan medan momentumnya sendiri, meliputi Yang Ke dan tiga orang lainnya. Medan momentumnya tampak bercampur dengan konsepsi artistik khusus. Saat menyebar itu memberi orang perasaan berada di bawah gunung berapi, sangat panas, seolah-olah akan memanggang orang. Sehingga wajah Qiantong dan Lin Juro sedikit berubah, dan mereka melepaskan medan momentumnya. Mereka sendiri untuk melawan. Bahkan Yang Ke mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi tertarik. Karena Zhang Qing benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Dan momentumnya jelas telah mencapai ranah kesusahan kecil. Bahkan momentumnya adalah kekuatan khusus. Selama seorang pejuang menerobos ke tingkat ketiga dari alam kembali kosongan, dia dapat memadatkannya. Saat ranah kultivasi meningkat, kekuatan medan momentumnya akan menjadi semakin kuat. Tetapi jika Anda ingin mengolah momentum Anda sendiri hingga kesuksesan kecil, Anda harus mengintegrasikan kekuatan unik Anda sendiri ke dalam potensi dan memperkuat kekuatan medan momentumnya. Misalnya, Yang Ke dapat mengintegrasikan kekuatan ruang yang diolahnya ke dalam medan momentumnya. Nah, Zhang Qing ini jelas bisa melakukan ini. Dan medan momentumnya mengandung kekuatan api. Di antara semua prajurit tingkat ketiga di alam kembali kekosongan, hanya sekitar 20% yang bisa melakukan ini dan mengolah momentum mereka sendiri ke alam sukses kecil. Dan Zhang Qing tidak diragukan lagi salah satunya.
Qiantong dan Lin Juru juga ada di antara mereka, sehingga mereka dapat menahan tekanan medan momentum Zhang King. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Zhou Tianze merasa bahwa dia tidak sebaik Qiantong dan yang lainnya. Di depan Yang Ke dan 3 lainnya tampaknya ada penghalang tak terlihat, menghalangi medan momentum Zhang King di depan dan mencegahnya maju 1 inci pun. Zhang King tergerak dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Jika Qiantong dan Lin Juru dapat bersaing dengannya, dia dapat memahaminya. Lagi pula kedua orang ini juga berada di tingkat ketiga seperti dirinya. Tapi apa yang salah dengan pemuda ini? Jelas dia hanya memiliki kultivasi tingkat kedua. Mengapa dia mengolah momentumnya ke alam sukses kecil? Tampaknya lebih mudah baginya untuk menahan medannya daripada 2 orang di belakangnya. Namun, tekanan medan momentum yang dahsyat itu berlalu begitu saja, tetapi baginya itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya, dan itu sama sekali tidak dapat mengguncangnya. Zhang King menatap Yang Ke dengan heran dan sangat terkejut di dalam hatinya. Keberhasilan kecil. Yang Ke mengangguk pelan dengan senyum main-main di wajahnya. Tidak buruk. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dengan santai. Sejak Zhang King dan yang lainnya tiba, banyak mata telah melihat ke sini, seolah-olah menunggu terjadinya perang. Beberapa orang juga memiliki ekspresi yang berkedip-kedip, bertanya-tanya apakah mereka merencanakan sesuatu. Yang Ke mengamati kata-kata dan ekspresi itu. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang cukup kali ini, bahkan jika dia memaksa Zhang King dan yang lainnya untuk mundur, mungkin ada orang lain yang provokasi dan menyebabkan masalah. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Bagaimanapun, kekurangan orang di pihaknya adalah kelemahan terbesar. Jadi, dengan mencibir di dalam hatinya, Yang Ke mengulurkan tangannya untuk menunjuk seorang prajurit di belakang Zhang King dan bertanya, "Saya baru saja mendengar Anda berkata, apakah Anda bertemu dengan seorang gadis monster?" Prajurit itu terkejut, tidak tahu mengapa Yang Ke menanyakan hal ini saat ini, sehingga wajahnya menjadi dingin dan dia menjawab dengan suara yang dalam. "Jadi apa? Apakah gadis iblis itu mengenakan gaun merah?" "Iya." "Apakah Anda menyakitinya?" Yang Ke menyipitkan matanya, memancarkan aura berbahaya di matanya. "Salah, saya menyakitinya, tetapi itu hanya 1 serangan telapak tangan. Jika tidak, dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya." Prajurit itu mencibir. "Bagus sekali." Yang Ke mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, dan saat berikutnya dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Meskipun insiden itu terjadi secara tiba-tiba, Zhang King dan yang lainnya bereaksi dengan cepat. Siapa di antara mereka yang tidak mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya? Untuk berkultivasi ke tingkat ketiga, alam kembali kekosongan. Dalam kengerian yang hebat, mereka semua melebarkan mata mereka untuk mencari jejak Yang Ke. Namun tidak berhasil, karena tidak ada jejak Yang Ke sama sekali. Kemudian sosok Yang Ke muncul seperti hantu di antara Zhang King dan yang lainnya. Dengan tatapan muram, dia membuka kelima jarinya dan meraih prajurit yang telah berbicara sebelumnya. "Hati-hati!" Seseorang berteriak keras di sebelahnya. Prajurit itu marah dan tidak melawan, tetapi Yang Ke sudah mencengkram kepalanya dengan tangannya yang besar, dan energi sucinya meledak, mengalir ke tubuhnya dan panik, menembus lapisan perlindungan energi suci di tubuhnya seperti bambu yang patah. Itu mengalir ke organ-organ dalamnya, dan kemudian dia mengambil langkah yang salah dan mengayunkan lengannya, yang membuat prajurit itu terlempar keluar oleh Yang Ke. Di udara, dia tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang sangat tragis, seolah-olah dia telah mengalami siksaan yang tidak manusiawi, dan kemudian ada suara tumpul ketika dia menyentuh tanah, dan seluruh orang itu tiba-tiba meledak. Darah dan organ-organ dalamnya berserakan, dan bau darah naik ke langit. "Saya lupa memberitahu Anda bahwa penyihir itu adalah wanita saya." Yang Ke tampak ganas. Mendengar itu semua orang tercengang.
Melihat darah dan daging jatuh dari langit dengan mata gemetar, melihat Yangke yang tampaknya tidak menyadari bahaya dan begitu sombong, sehingga dia masuk jauh ke dalam sarang harimau. Mereka bahkan lupa bernafas pada saat ini. Hanya dengan satu pukulan, dia langsung membunuh seorang prajurit di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Dan mereka khawatir prajurit manapun di tingkat ketiga tidak dapat melakukan ini. Dan hanya orang yang kuat di tingkat raja kekosongan yang dapat melakukannya. Namun pembunuhnya hanya berada di tingkat kedua alam kembali kekosongan, yang lebih rendah daripada prajurit manapun yang hadir. Kesenjangan halus di alam, konflik visual yang kuat, dan akhir yang tak terduga membentuk kontras psikologis yang sangat tajam, yang membuat semua orang terdiam. Bahkan, orang-orang yang telah berencana untuk menyerang Yangke dan yang lainnya sebelumnya tetapi tidak mengambil tindakan, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Diam-diam berterima kasih kepada diri mereka sendiri karena tidak menggertakkan mereka ketika mereka melihat. Bahkan mereka kalah jumlah. Jika tidak, mereka mungkin akan mengalami akhir yang menyedihkan. Nah, beraninya Anda. Yang King akhirnya bereaksi berteriak dan meninju Yangke yang berada di dekatnya. Dan medan momentum yang terintegrasi dengan kekuatan api juga menutupi Yangke. Tinjunya tampak terbakar dan suhu tinggi mendistorsi ruang. Ketika dia meninju, serangan seperti naga api menyerbu ke arah Yangke dengan kepala dan ekornya bergoyang. Saat dia mengambil tindakan, rekan-rekannya juga mengorbankan harta rahasia mereka, dan energi suci di tubuh mereka naik turun. Dan kecemerlangan harta rahasia itu mekar. Medan momentum bagus tiba-tiba menerobos blokade medan potensi Zhang King dan menekan mereka. Pada saat ini, momentum semua orang ditekan dan keras kembali ke tubuh mereka dan tidak bisa dilepaskan sama sekali. Tidak hanya itu, ruang menjaga padat membuat mereka sulit bergerak. Sirkulasi energi suci di tubuh mereka tampaknya berpengaruh dan cahaya harta rahasia di tangan mereka tiba-tiba meredup. Penindasan medan gaya. Jelas mereka tahu lebih baik daripada siapapun apa alasannya mereka telah jatuh ke medan gaya Yangke dan tidak bisa melepaskan diri. Di masa lalu ketika mereka berhadapan dengan musuh dengan kultivasi yang lebih rendah dari mereka menggunakan metode ini. Itu berhasil setiap saat. Sekarang mereka ditekan oleh seorang pejuang tingkat kedua. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi inilah faktanya. Bola mata mereka bergetar dan otot-otot mereka menonjol tinggi. Mereka dengan putus asa mendesak energi suci mereka sendiri untuk mencoba menyingkirkan penindasan Yangke terhadap mereka. Tapi Qiantong dan Lin Yuro tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Qiantong bersiul dan keras dan menjentikkan jarinya untuk mengeluarkan harta rahasia seperti koin tembaga yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. 8 cahaya kemasan muncul, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, dan 4 berubah menjadi 8. Kemudian langit dipenuhi koin tembaga emas. Dari lubang bundar di tengah koin tembaga, serangan yang sangat tajam tiba-tiba melesat keluar dan melesat ke arah musuh. Seperti belalang yang lewat. Momentumnya sangat menakutkan. Saat Lin Yuro memutar tubuhnya, pita warna-warni terbang keluar dari tangannya, membungkus musuh dalam cahaya yang berkilauan, dan mengikatnya dengan ganas. Tubuh musuh segera mendengar suara tulang patah. Darah kotor memenuhi mulutnya. Ketika pita warna-warni itu terbang kembali ke tangan Lin Yuro, musuh sudah ambruk di tanah, seperti lumpur, dan nafasnya lemah. Yangke tertawa terbahak-bahak dan tidak memperhatikan musuh kecuali Zhang King. Qiantong dan Lin Yuro bisa menghadapi yang lain. Siapapun dari mereka tidak lebih lemah dari Zhang King. Mereka berdua bisa menghadapi musuh yang ditekan oleh medan potensial mereka bersama-sama. Dia membagi perhatiannya dan menggunakan sebagian medan momentumnya untuk bersaing dengan Zhang King. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.